Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Mobil Toyota Rush tahun 2012, transmisi manual. Mobil tiba-tiba mogok. Mari kita coba cek untuk konfirmasi gejalanya ya. Kita kunci kontak on. Ya, untuk pemeriksaan saat on ditemukan untuk lampu indikator cek engine tidak menyala atau mati total ya. Nih, tidak ada lampu engine yang menyala. Harusnya ketika kunci kontak on ada indikator cek engine warna oranye menyala ya. Kita coba konfirmasi lagi. Off kan ya. Untuk lampu indikator cek engine nya mati, tidak menyala ketika dikunci kontak on. Mari kita coba starter ya. Mobil bisa starter tetapi tidak hidup. Keluhan pelanggan, mobil tiba-tiba mogok ya. Setelah dilakukan pemeriksaan konfirmasi gejala, ditemukan untuk lampu indikator cek engine-nya tidak menyala. Mari kita coba cek ke repair manual. Hal apa saja yang perlu diperiksa? Kita pastikan untuk sekring-sekringnya atau kabel-kabelnya terlebih dahulu. Kita cek kabel atau sekringnya terlebih dahulu ya. Kita buka repair manual terlebih dahulu. Mengacu pada repair manual electric wiring diagram, hal yang perlu diperiksa adalah memeriksa power source ya. Ketika ada mobil mogok dan indikator cek engine tidak menyala, sekring yang perlu diperiksa ada beberapa. Yang pertama kita cek untuk sekring heavy terlebih dahulu ya. Kita cek untuk voltase input dan outputnya. Ini untuk sekring heavy ya. Ini 15 ampere ya. Kita coba cek terlebih dahulu voltase baterainya berapa. Baterai ini 12 volt ya, baterainya bagus ya, baterai bagus. Kita cek untuk tegangan input dan outputnya. Pertama kita cek sekring EV 15 ampere. 1 2 3 4 nih ya. Cek sekring EV. Pemeriksaan kunci kontak kondisi on. Kita cek untuk tegangan inputnya. Bagus 12 volt. Kita cek tegangan outputnya ya. Ini pemeriksaan sekring EV bagus ya, tidak ada yang aneh, tidak putus ada tegangan input ataupun output. Untuk langkah berikutnya kita melakukan pemeriksaan yang di sekring EG atau engine ya. Untuk lokasinya berada di dekat pedal gas bagian dalam. Ini untuk covernya. Ini kita melakukan pemeriksaan beberapa fuse ya. Yang pertama fuse engine 10 ampere, kedua ECU IG2 10 ampere, IG1 back dan ECU IG1 7,5 ampere nih ya. 4 sekring kita cek terlebih dahulu. Untuk power source ke ECU dan kombinasi meter untuk menyalakan cek engine. Kita cek power source nya terlebih dahulu ya. Posisinya di sini. Tegangannya pertama kita cek engine terlebih dahulu ya. Ini pemeriksaan kunci kontak pada posisi on.
Untuk hasilnya oke ya, 12 volt. Cek. Terus engine oke ya. Terus berikutnya ECU IG2 10 ampere. Posisinya di sebelahnya ya. Hasil ukur oke ya, 12 volt, tegangan input. Kita pindahkan. Ini oke juga. Untuk power source, engine dan ECU IG2 bagus ya, sekring tidak putus karena ada arus yang mengalir 12 volt ya. Untuk tegangannya, input dan output oke. Kita lanjut ke ECU IG1 dan IG1 back ukuran 7,5 ampere. Lokasinya di atasnya ya, sesuai cover tadi ini. Ini 12 volt oke ya. Kita pindah. Ini 12 volt oke ya. Kita cek IG1 back 7,5 ampere. Ini voltasenya oke ya, 12 volt. Kita pindah berikutnya. Ini sekring bagus ya. Dari pemeriksaan power source tidak ada yang aneh ya. Nih, untuk sekring EV tadi bagus, tidak putus, 12 volt semua. Sekring engine juga bagus, 10 ampere ya. Ada tegangan yang mengalir 12 volt. ECU IG2 tadi juga ada tegangan 12 volt yang mengalir. IG1 back oke, 12 volt, dan ECU IG1 juga oke ya. Tidak dicurigain adanya sekring yang putus. Sekring bagus semua, tetapi mesin masih mogok dan cek engine tidak bisa menyala. Untuk langkah berikutnya, kita memeriksa kembali ke repair manual. Hal apa saja yang harus kita lakukan pengecekan setelah pengecekan sekring bagus? Mari kita coba lihat ke repair manual terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, mengacu dari repair manual, kita harus memeriksa tegangan yang masuk ke engine ECU. Ketika kunci kontak on, arus dari baterai normalnya adalah mengalir 12 volt. Mari kita coba cek untuk engine ECU nya ya. Kabel-kabelnya apakah bagus atau tidak. Ini untuk soket ECU nya ya. 1, 2, 3 kita copot terlebih dahulu ya, buat keamanan. Ini kita cabut. Untuk warna kabelnya warna hitam, pin nomor 7, soket paling pinggir ya. Nih kita coba cek. Normalnya arus dari baterai yang mengalir adalah 12 volt. Mari kita coba cek terlebih dahulu ya. Untuk hasilnya ini kita colokkan. Untuk hasil pemeriksaannya ya, not good karena hanya 5 volt arus yang mengalir atau tegangan yang mengalir. Kita curigain adanya drop voltage ya, karena arusnya 12 volt yang mengalir ke ECU mesin masuknya hanya 5,9. Ini power source yang ke ECU baru kita temukan ada yang aneh. Kita cek untuk power source berikutnya ya. Pemeriksaan power source berikutnya ya, kita melakukan pemeriksaan di pin nomor 6. Nih soket pinggir juga kita cabut terlebih dahulu. Untuk warna kabelnya hitam strip merah. Ini juga arusnya 12 volt ya yang masuk ke ECU mesin. Kita coba cek untuk hasil ukurnya. Ini juga terjadi drop voltage ya, 5,9 volt. Untuk hasil pemeriksaannya, harusnya ketika kunci kontak on normalnya adalah 12 volt untuk yang masuk ke power source ECU ya. Mari kita coba cek untuk outputannya yang ke sensor OCV dan injektor. Apakah terjadi drop voltage juga, karena injektor normalnya adalah arus masuk 12 volt. Mari kita coba cek ke soket injektor terlebih dahulu ya. Untuk langkah berikutnya kita pastikan arus yang keluar dari ECU ya. Ini kita cek untuk ke sensor OCV terlebih dahulu. Ini kita cabut soketnya, kita cek untuk pin yang diukur, pin nomor 1 ya. Ini hasil ukurnya 6 volt. Ini terjadi drop voltage ya, normalnya adalah 12 volt. Ini hasil ukurnya 6 volt. Mari kita coba cek untuk yang ke injektornya.
kita copot soket injektornya. Ya, pin yang gugur pin 1 ya. Ini untuk hasil pemeriksaan juga terjadi drop voltage ya, 5,9. Normalnya adalah 12 volt ya, ini karena voltase akinya 12 volt. Ini voltase aki 12 volt. Tetapi ada arus atau voltase yang drop voltage antara fuse EV dan yang masuk ke engine ECU. Mari kita coba cek untuk urut-urutan kabelnya, apakah ada kabel yang error, hampir putus, ataupun relay yang abnormal. Mari kita coba cek ke repair manual terlebih dahulu ya. Mengacu dari repair manual berdasarkan electric wiring diagram, hal yang perlu diperiksa ketika terjadinya drop voltage adalah relay ya, relay EV main relay. Untuk lokasinya berada di dalam nih. Di sini ada 4 relay ya. Ini kita ambil yang nomor 2 dari kiri ya nih. Ini EV main relay. Kita curigain relaynya abnormal karena terjadi drop voltage ya. Kita cabut terlebih dahulu EV main relaynya ya. Ini nomor 2 dari kiri ya. Kita coba cabut. Kita cek apakah relaynya error atau kabelnya yang error. Kita cek terlebih dahulu ya untuk tegangannya. Di sini ada 2 plus ya. Normalnya adalah 12 volt. Mari kita coba cek dengan multitester berapakah tegangan yang masuk dari baterai ya. Karena tadi terjadinya drop voltage dari jalur EV ke ECU. Nah, di antara EV dan ECU itu ada relay nih. Kita curigain relaynya error. Kita cek terlebih dahulu ya. Ya, kita lakukan pemeriksaan voltase yang masuk ya. Ini rumah relaynya kita cek terlebih dahulu ya, karena kita curiga terjadinya drop voltage karena relaynya error, relay EV main relay ya. Ini kita coba cek terlebih dahulu. Pemeriksaan kunci kontak pada posisi on. Nih kita coba cek. Ya, ada 12 volt oke ya. Untuk tegangan standby yang dari baterai, fuse EV oke 12 volt. Nih. Oke 12 volt ya. Nih 12 volt. Pinnya diperiksa ya. Di sini 12 volt. Kita pindah atas, ini juga 12 volt. Untuk jalur kabel yang dari fuse EV baterai, fuse EV ke junction block oke ya 12 volt, tetapi outputnya drop voltage. Kita curigain apakah kabelnya setelah relay yang error atau relaynya yang error, karena power source-nya dari baterai ke junction block oke ya. Mari kita coba cek untuk relaynya terlebih dahulu. Kita berikan arus ya, karena kita curiga di relay yang abnormal. Kita lakukan penggantian atau minjem relay terlebih dahulu ya. Ini kita copot nih. Kita copot. Kita pinjamkan relay ya. Nih. Ya. Kita coba ukur terlebih dahulu ya untuk yang ke ECU. Apakah setelah dilakukan penggantian relay ya, arus yang mengalir 12 volt atau tidak. Mari kita coba cek ke yang ke ECU tadi, warna kabel hitam. Ya, proses konfirmasi setelah kita melakukan penggantian relay ya. Ini kita coba cek terlebih dahulu ya. Untuk warna kabelnya merah dan hitam ya, soket paling pinggir ini. Kita cek. Nih untuk hasilnya bagus ya. Sebelumnya terjadi drop voltage dan sekarang 12 volt oke ya. Nih setelah dilakukan penggantian relay, berarti ada kemungkinan kita curigain part yang bermasalah di relay error. Dia mau mengalirkan arus tetapi terjadi drop voltage. Nih kita cek terlebih dahulu untuk power source yang masuk satunya ya. Pindah ke pin nomor 7. Ini ya, konfirmasi ke pin satunya ya. Nih warna hitam pin 7, soket paling pinggir juga. Ini
Ini 12 volt oke ya. Nih coba kita cek yang ke output ECU nya, ke soket injektor dan OCV, apakah 12 volt ya. Kita konfirmasi ke soket injektor ya. Sebelumnya terjadi tervoltage ya 5,9 volt. Setelah dilakukan penggantian relay yang error, nih harus yang keluar oke 12 volt ya. Nih sebelumnya tadi diperiksa terjadi tervoltage, dan ini setelah dilakukan penggantian relay sudah oke ya. Mari kita coba cek, konfirmasi ke bagian cek engine-nya, apakah sudah bisa menyala atau tidak untuk mesinnya. Proses konfirmasi setelah dilakukan penggantian relay EV ya, EV main relay. Kita curigain untuk relaynya error karena hanya mengeluarkan arus separuhnya ya, yang harusnya 12 volt hanya mengeluarkan 5,6. Terjadi drop voltage sehingga cek engine tidak menyala dan mengakibatkan mobil mogok. Ya, kita coba konfirmasi. Sebelumnya ketika dikunci kontak on, cek engine tidak menyala. Ini kita coba on kan terlebih dahulu ya. Nih, cek engine langsung menyala ya. Sebelumnya ketika kunci kontak on, cek engine tidak muncul dan mesin mogok. Mari kita coba starter ya. Nih, konfirmasi setelah dilakukan penggantian relay EV yang error. Mobil sudah tidak mogok ya. Nih, mobil Toyota Rush tahun 2012 bulan 6, transmisi manual. Mobil mogok, cek engine tidak muncul dikarenakan relaynya error atau EV main relaynya error. Setelah dilakukan penggantian relay, mobil kembali normal. Nih, kita coba konfirmasi lagi ya, kita matikan. On, cek engine langsung menyala ya.